Salve, Pax Christi. Salam damai Kristus, kasih dan rahmat Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini, melalui media digital, kita di lingkungan Fransiskus Xaverius kembali berkumpul dalam pendalaman iman bulan Maria 2025 yang disusun oleh Keuskupan Surabaya dengan tema besar bersama Bunda Maria menguduskan hidup di tahun Yubileum Pengharapan. Pada audio hari ini merupakan sesi kedua dari rangkaian pendalaman iman bulan Maria ini. Tema sesi kedua adalah indahnya sakramen pengakuan dosa. Sebelum memulai sesi kedua ini, marilah kita memeriksa batin dan pikiran kita, memohon pertobatan dan bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Ya Tuhan Allah, kami umat-Mu di lingkungan Fransiskus Xaverius berkumpul kembali di media digital ini untuk mendalami dan menyadari kembali peneguhan Paus Fransiskus akan indahnya belas kasih-Mu yang kita terima melalui sakramen pengakuan dosa. Melalui sakramen pengakuan dosa, Engkau membuka pintu kerahiman bagi siapapun yang mau bertobat dan kembali kepadamu. Kami mohon, pimpinlah kami agar kami mampu memahami dan menerima cara yang telah Engkau tentukan untuk memberikan rahmat pengampunan-Mu kepada kami, secara khusus dalam sakramen tobat. Semoga kami mampu datang dengan kerendahan hati untuk mengakui segala kesalahan kami dalam sakramen ini dan menerima rahmat-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan hubungan kami dengan Dikau, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudari, terima kasih atas kesediaannya mendengarkan sesi kedua dari pendalaman iman bulan Maria ini. Pada pendalaman iman ini, Bapak Paus Fransiskus menegaskan bahwa tahun Yubileum semoga menjadi wujud nyata jawaban kita atas undangan Allah untuk menguduskan hidup. Dalam pertemuan pertama, kita diajak untuk memahami dan menyadari belas kasih Allah yang tanpa batas bagi kita. Belas kasih Allah yang tanpa batas ini menjadi harapan kita di tengah kehidupan dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Paus menegaskan harapan tidak mengecewakan, dan harapan itu tidak dapat dipisahkan dari iman kita kepada Allah yang adalah kasih, dan perwujudan kasih secara nyata dalam tindakan yang konkret. Dalam pertemuan kedua ini, kita mendalami dan menyadari kembali peneguhan Bapak Paus akan indahnya belas kasih Allah yang kita terima melalui sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa merupakan anugerah rohani yang luar biasa, serta langkah yang menentukan dan sangat diperlukan dalam perjuangan iman kita. Sakramen pengakuan dosa adalah sakramen yang sangat kaya makna, penting, dan memiliki aspek spiritual yang besar. Karenanya, secara resmi gereja memiliki beberapa nama untuk sakramen ini, di mana masing-masing nama memiliki penekanan pada satu aspek spiritual yang ingin ditekankan oleh gereja. Yang pertama,
Sakramen pengakuan dosa. Sakramen ini menekankan tindakan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Melalui perwakilan seorang imam, di sini umat mengakui segala pelanggaran dan kelemahan mereka dalam kerendahan hati, untuk kembali berdamai dengan rahmat Tuhan yang tercederai oleh dosa. Kedua, sakramen pengampunan dosa. Nama ini menyoroti rahmat ilahi yang diterima umat. Melalui absolusi yang diberikan imam, fokusnya adalah pada penghapusan dosa dan pemulihan hubungan dengan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus sendiri melalui perantaraan imam, in persona Christi dan in persona Ecclesia. Yang ketiga, sakramen tobat. Nama ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan hati dan perubahan hidup sebagai respon atas kasih dan belas kasihan Tuhan. Ada unsur penyesalan yang mendalam, transformasi diri, dan keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan dosa. Keempat, sakramen rekonsiliasi. Nama ini menunjuk pada tujuan utama sakramen ini, yaitu memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa, baik dengan Tuhan maupun dengan gereja dan sesama. Ada damai dan persatuan yang dipulihkan. Ada jembatan yang kembali dibangun oleh kasih Kristus yang indah. Para saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membaca ajaran iman yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus melalui Bulla Spes Non Confundit artikel 23 sebagai berikut. Sakramen tobat meyakinkan kita bahwa Allah menghapus dosa-dosa kita. Sakramen rekonsiliasi bukan hanya merupakan anugerah rohani yang luar biasa, namun juga merupakan sebuah langkah yang menentukan, penting dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Di sana, kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan memperlihatkan kepada kita wajah-Nya yang lembut dan penuh belas kasihan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Dia mendamaikan diri kita dengan diri-Nya dan menikmati pengampunan-Nya. Janganlah kita mengabaikan pengakuan dosa, tetapi temukan kembali keindahan sakramen penyembuhan dan sukacita ini. Keindahan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Demikianlah ajaran Bapak Paus Fransiskus melalui Spes Non Confundit artikel 23. Ajaran Bapak Paus ini memiliki beberapa kalimat-kalimat yang memiliki makna yang cukup mendalam. Setiap kalimat begitu indah, memiliki makna kedalaman teologis yang kuat. Salah satunya adalah pada kalimat berikut. Di sana kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan memperlihatkan kepada kita wajah-Nya yang lembut dan penuh belas kasihan. Kalimat ini memiliki makna yang luar biasa secara teologis. Kalimat Bapak Paus ini ingin mengungkapkan bahwa kasih, rahmat, dan pengampunan Allah selalu terbuka dan diberikan kepada kita. Namun dalam kehendak bebas kita harus aktif memilih untuk mau menerima rahmat pengampunan tersebut. Rahmat pengampunan dalam sakramen selalu terbuka setiap saat. Karenanya, jika kita menolak sakramen ini, kita telah menolak belas kasih Allah yang demikian mendalam.
Oleh karenanya, penolakan kita terhadap sakramen rekonsiliasi dengan alasan apapun berarti menolak memberi izin kepada belas kasih Allah yang begitu dalam untuk hadir dalam hidup kita. Bisa dibayangkan seperti seorang anak yang terluka, menolak ibunya untuk membersihkan, mengobati, membalut lukanya, dan menghiburnya. Tentunya sang ibu akan bersedih atas penolakan anaknya itu. Karena itu, jika kita menolak kehadiran kasih Allah dalam sakramen tobat, kita pun membuat hati Tuhan bersedih. Kalimat lain yang menurut Bapak Uskup kita sangat menarik adalah, janganlah kita mengabaikan pengakuan dosa, tetapi temukan kembali keindahan sakramen penyembuhan dan sukacita ini. Keindahan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Kalimat tersebut ingin menekankan bahwa kita sebagai pengikut Kristus haruslah menyadari sepenuhnya bahwa sakramen tobat ini bukanlah sebuah pengadilan, di mana kita menjadi terdakwa dan diadili oleh seorang imam. Namun, di dalam bilik pengakuan, kita justru disembuhkan secara indah oleh kasih, rahmat, dan keilahian Yesus melalui sosok seorang imam tertabis. Sakramen ini begitu indah karena dalam sakramen inilah kita dikembalikan ke kondisi yang benar-benar seperti baru menerima pembaptisan. Sebuah pakaian pelindung yang baru dipakaikan oleh Yesus kepada kita untuk membantu kita melawan kelemahan dan kerapuan kita terhadap dosa. Sebuah upaya kerjasama yang terus-menerus antara seorang manusia dan rahmat Allah yang hadir untuk menguduskan hidupnya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah. Saudara-saudari, melalui ajaran Bapak Paus, Spes Non Confundit, Bapak Paus ingin menegaskan bahwa dalam sakramen tobat ada dua aspek yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah aspek ilahi, yaitu anugerah yang luar biasa. Di dalam sakramen tobat, Allah menganugerahkan belas kasih pengampunan atas dosa-dosa kita. Meski kita telah melakukan dosa-dosa yang menyakiti hatinya, Allah Bapa tidak menghukum kita, melainkan melalui gerejanya yang kudus, Allah melimpahkan pengampunan yang tidak terbatas. Yang kedua adalah aspek manusiawi, yaitu kesediaan kita secara tulus dan rendah hati menjawab rahmat Allah. Jawaban atas rahmat Allah dalam sakramen tobat merupakan langkah yang menentukan, penting, dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Langkah yang menentukan karena kita berani mengambil pilihan untuk menjawab rahmat Allah. Penting karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwa, diperlukan dalam perjalanan iman kita karena pengampunan dari Allah membuka masa depan yang cerah. Tanpa pengampunan, masa depan kita tertutup. Yang dimaksud dengan masa depan adalah tujuan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, yaitu bersatu dengannya. Mengapa Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk menemukan kembali keindahan dan sukacita sakramen tobat? Karena adalah suatu keprihatinan bagi beliau. Semakin banyak umat Katolik meninggalkan sakramen tobat. Sebagian dari kita mungkin ada yang merasakan bahwa sakramen tobat adalah beban. Kita hendaknya menyadari bahwa sakramen tobat adalah rahmat belas kasih pengampunan dari Allah. Bagaimana mungkin sebuah rahmat adalah beban? Hanya mereka yang congkak dan tertutup hatinya menempatkan sakramen tobat sebagai beban.
Oleh karena itu, janganlah kita mengabaikan rahmat pengampunan Allah yang hadir dalam sakramen taubat. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Tuhan mendamaikan kita dengan diri-Nya. Di tahun jubileum yang penuh rahmat ini, marilah kita dengan rendah hati menyadari keindahan dan sukacita sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengampunan merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa. Ketika saudara-saudari datang untuk menerima sakramen pengampunan dosa, saudara-saudari telah turut mengambil langkah yang penting, menentukan dan diperlukan bagi kita sebagai murid-murid Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita tutup materi kedua ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas sakramen tobat yang menjadi pengharapan kami akan belas kasih-Mu yang tidak terbatas. Meskipun kami mudah jatuh ke dalam dosa, namun kami tidak kehilangan harapan akan belas kasih-Mu. Sebab dalam sakramen tobat, Engkau telah menunggu kami dengan kasih yang meluap, penuh pengampunan. Kami bersyukur karena dengan otoritas ilahi-Mu, Engkau telah memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasul, yang kini diteruskan oleh para uskup dan imam kami. Sebab dengan demikian gereja-Mu di sepanjang segala abad senantiasa menerima karunia pengampunan-Mu. Tumbuhkanlah penghargaan dan kecintaan kami terhadap sakramen pengampunan dosa ini, agar kami tak ragu untuk menerimanya dengan persiapan batin yang sungguh-sungguh. Tolonglah kami agar mampu memperbaiki hidup kami dan mengalahkan kecondongan kami untuk berbuat dosa yang melukai hati-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amin. Bapak dan Ibu, materi sesi kedua ini telah selesai. Untuk materi sesi ketiga akan diupload beberapa hari lagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sudi mendengarkan pendalaman iman ini hingga selesai. Berkat dalam. In